Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Tamamul Minnah fi Syarhi Usuli Sunnah, yang mana kitab ini adalah penjelasan terhadap risalah Usulus Sunnah karya Al-Imam Abu Bakr Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 220 Hijriah. Beliau hafizahullahu ta'ala berkata, ثم نعرج قبل ختم هذا المبحث على الكلام عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. Kemudian kita melanjutkan sebelum menutup pembahasan tentang takdir, pembicaraan tentang tingkatan-tingkatan keimanan kepada qada dan qadar Allah. Fa'aqul, lalu aku katakan, maratibul imani bil qada'i wal qadari arba'ah. Tingkatan-tingkatan keimanan kepada qada dan qadar Allah ada 4. Al-martabatul ula al-ilm. Tingkatan pertama ilmu. Wa ma'na dzalika, makna ilmu adalah an yu'mina al-'abdu bi anna 'ilma Allah jalla wa 'ala muhitan bi kulli syai'. Hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa ilmu Allah jalla wa 'ala meliputi segala sesuatu. Sabiqun lil makhluqat, mendahului semua makhluk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguh ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat 12. Wa ilmu Allah jalla wa ala ghairu masbuqin bi jahl. Ilmu Allah jalla wa ala tidak didahului oleh ketidaktahuan. Wa annahu jalla wa az ya'lamu sirra wa akhwa. Wa annahu jalla wa az ya'lamu sirra wa akhfa. Dan bahwasanya Allah jalla wa az mengetahui yang rahasia lagi yang sangat tersembunyi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 75. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian ketahui bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya ilmu Allah betul-betul meliputi segala sesuatu. Fahuwa jalla fi'ulahu ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Maka Allah jalla fi'ulahu Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadi? Wa 'inda ta'ammuli fi qawlihi jalla wa 'ala ya'lamu sirra wa akhfa yadhharu laka jaliyan anna tahqiqa hadhihi al-martabati tazidu al-'abda imanan billahi jalla wa 'ala wa islaman wa taslima. Ketika memikirkan dengan baik firman Allah Jalla wa Ala, ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Maha mengetahui yang rahasia dan yang paling
tersembunyi, menjadi jelas bagimu secara nyata bahwa melaksanakan tingkatan ilmu ini menjadikan seorang hamba semakin beriman kepada Allah, semakin tunduk dan memasrahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Fama ma'na ya'lamu sirra wa akhfa, maka apa makna Allah Maha mengetahui yang rahasia dan yang paling tersembunyi? Bayyana ma'naha al-Imam Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim. Maknanya dijelaskan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim. Faqala bima muhassiluh, maka beliau berkata yang ringkasannya adalah anna sirra huwa ma haddatha al-mar'u bihi nafsahu wa khatara ala qalbihi wa lam tantiq bihi syafatah. Bahwa as-sir artinya adalah apa yang dibicarakan oleh seseorang kepada dirinya, yang terbetik pada hatinya dan belum diucapkan oleh kedua lisannya. Wa akhfa minas sir. Akhfa berasal dari kata as-sir. Wa akhfa minas sir ma lam yuhaddithil abdu bihi nafsah. Akhfa lebih lagi daripada as-sir, apa yang belum dibicarakan oleh seorang hamba kepada dirinya. Walam yakhtur biqalbih, belum terbetik pada hatinya. Faya'lamu annahu sayakhturu biqalbihi kadza wa kadza, sehingga Allah mengetahui bahwasanya akan terbetik pada hati seorang hamba demikian dan demikian. Fi waqti kadza wa kadza, pada waktu demikian dan demikian. Atau kama qala, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-martabatu tsaniyatul kitabah, tingkatan yang kedua penulisan. Wal ma'na an yu'mina al-'abdu bi anna Allah jalla fi'ulahu qad kataba maqadir al-khalqi qabla khalqihim fil lawhil mahfuz. Makna tingkatan yang kedua ini, seorang hamba hendaknya mengimani bahwa Allah jalla fi'ulah betul-betul telah menulis takdir-takdir makhluk sebelum menciptakan mereka di Al-Lauhul Mahfuz. Daqiqil umuri wa jaliliha, baik perkara yang detail maupun perkara yang global. Saghiriha wa kabiriha, baik perkara yang besar, perkara yang kecil maupun perkara yang besar. La ya'zubu anhu syai'un jalla wa ala, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Qala Allah jalla fi'ulah, Allah jalla fi'ulah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Musibah apa saja yang menimpa bumi, menimpa kalian, tidak lain telah tertulis di kitab Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Hadid ayat 22. Wa yaqulu jalla dzikruh, Allah jalla dzikruhu berfirman, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kita menulis apa yang mereka lakukan dan peninggalan-peninggalan mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami catat di Al-Lauhul Mahfuz. Surat Yasin ayat 12. Wa fil hadits sahih 'inda al-Imam Muslim, pada hadis yang sahih pada As-Sahih karya Al-Imam Muslim, Sahih Muslim, min hadits Abdullah bin Amrin, dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah.
Allah menulis takdir-takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan 'arsy Allah telah ada di atas air. Al-martabatu tsalitsah al-khalq, tingkatan yang ketiga penciptaan. Wal ma'na an yu'mina al-'abdu bi anna Allah khaliqun li jami'il makhluqat saghiriha wa kabiriha daqiqiha wa jaliliha. Maknanya seorang hamba mengimani bahwa Allah menciptakan semua makhluk, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang terperinci maupun global. Ma yura wa ma la yura minha, apa yang terlihat dan apa yang tidak bisa dilihat darinya. Wa khaliqun af'alaha, menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Kulluhu biqudratillahi jalla wa azza at-tammati syamilah. Semuanya berdasarkan takdir Allah azza wa jalla yang sempurna, yang mencakup. Qala Allahu jalla wa ala, Allah azza wa jalla berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Surat As-Saffat ayat 96. Wa qala Allah taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pemelihara segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum, wahai manusia ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, adakah pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Dia. Fa anna yufakun, lantas kenapa kalian dijauhkan? Kalian bisa dijauhkan dari beribadah kepada Allah. Surat Fatir ayat 3. Al-martabatul rabi'atul masyiah, tingkatan yang keempat kehendak. Wal ma'na, maknanya an yu'mina al-'abdu bi anna masyiatallahi jalla wa azza al-'ammata nafidatun wa qadarahu waqi'un la mahalah. Seorang hamba mengimani bahwa kehendak Allah yang sempurna terlaksana dan takdirnya terwujud, tidak bisa tidak. Wala yaqa'u wala yakunu syai'un fi mulkillahi jalla wa azza ma la yuridu. Tidak terjadi, tidak terlaksana sesuatu pun pada kekuasaan Allah apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.